Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Seorang Kumaila adalah seorang yang baru-baru ini viral di media sosial, yang berani jujur mengungkap suatu kebenaran. Dan mungkin banyak orang-orang bertentangan, bahkan tidak suka tentang apa yang disampaikan oleh seorang Kumaila. Hari ini seorang Kumaila akan menyatakan sesuatu hal yang sensitif, tetapi itu adalah disampaikan agar boleh mencerdaskan publik. Saudara, seperti apa cuplikan selengkapnya? Langsung kita simak video berikut ini. Saya sengaja mengundang Kumaila ini karena menurut saya dia adalah sosok anak muda Indonesia. Kan sekarang orang menyebutnya sebagai Z generation atau di atas Z, milenial. Milenial. Ya, Anda milenial ya. Yang cara berpikirnya tadi saya katakan istilah yang saya gunakan itu progresif, maju, Iya. berani, terbuka ya. Progresif Dan liberal. dan itu menyangkut hal-hal yang seringkali kita anggap tabu selama ini ya tentang babi itu. Tapi justru dalam wawancara itu saya belajar dari Mela ya. Jadi saya diwawancara tapi si pewawancara memberikan pencerahan yang menurut saya sangat bermanfaat buat saya. Kalau mungkin karena aku sepanjang pendidikan aku dari masuk SD itu aku di pesantren. Oh. Sampai kuliah juga masih di asrama gitu. Dan Di pesantren itu? Iya, di pesantren. Udah gitu juga Boleh tahu nggak di mana? di Sukabumi. Oh, pesantren di Sukabumi. Ya, sempat di SD, SMP, sempat di SMA. Karawang juga, sama sempat satu lagi di. Oh, di beberapa tempat. Iya. Oke. Sorry, kamu hafal Al-Quran? Secara sertifikat ya. Artinya apa itu? Ya artinya sudah diuji ya gitu. Oh, Maksudnya ada syahadah. Ada sertifikat yang menyatakan Ya, bahwa ada. Kumaila ini Ada sertifikat dari pesantren-pesantren itu dan ada dari kampus juga. Aku kuliahnya tafsir tafsir apa? Quran dan hadis. Oh, jadi memang Kumaila ini belajar bukan hanya belajar agama, tapi bahkan belajar bagaimana mentafsirkan Quran dan hadis. Benar. Nah makanya pertanyaan-pertanyaan di konten aku tuh kebanyakan heavy di agama. Dan kenapa aku ngejar banget memahami Quran, karena aku waktu itu mikir ya, waktu masih muda mikirnya kalau semakin aku kejar-kejar nih, maksudnya semakin aku pelajarin ini, nanti aku akan nemu jawabannya gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan aku ini akan make sense gitu. Kayak gitu sih. Di mana? Dulu motivasinya gitu. Nggak, yang kamu katakan kamu kejar itu kejar di mana? Iya. Ketika dulu atau? Dulu. Jadi kayak makanya aku suka banget belajar Quran. Terus kenapa aku kuliahnya lanjut Hadis, ke apa? tafsir. Tafsir. Karena emang waktu itu tuh aku penasaran banget gitu. Karena kan aku hafal Quran itu waktu kecil. Nah, jadi waktu kecil tuh aku ngerasa lingkungan aku terlalu ngelihat aku kayak anak ajaib nih gitu. Maksudnya kayak ini Kenapa? anak kecil udah hafal Quran gitu. Pada usia berapa kamu hafal Al-Quran? 10 10 tahun kamu hafal satu Al-Quran? Iya. Nah, sementara kan teman-teman masih abad-abad. Sekarang saya melihat kamu sekarang ya. Kamu bercerita tentang di masa lalu kamu adalah seorang hafiz, orang studi tafsir. Aku nggak mau dibilang hafiz deh, maunya kayak dibilang kayak Quran nerds gitu, kayak. Tapi kamu hafiz kan? Di sertifikat itu dibilang kamu hafiz. Bener. Ya oke. Tapi aku tuh agak nggak Terganggu. serak sama labelnya, Oke, karena oke, kayaknya oke. tuh kalau hafizoh itu kan literally hafizoh itu kan artinya literally penjaga ya. Jadi Oh. yang menjaga Quran dari perubahan gitu. Oke. Tapi Seharusnya itu artinya. iya, dan itu kan bentuknya ibadah ya. Maksudnya kita menjaga Quran ini dari perubahan gitu. Dan itu bentuk ibadah. Sedangkan aku ngerasa itu bukan ibadah. Itu karena aku minat aja, karena Ya, aku ya. ngulik-ngulik gitu. Jadi Ya. aku lebih kayak nerding out. Ya Gitu. oke. Jadi Quran nerd ya. Ya, Quran nerd ya. Ya, Aku oke. lebih serak. Jadi kamu dulunya Quran nerd, terus studi tafsir, and then kemudian sekarang saya melihat kamu seperti ini. Seperti ini saya katakan tadi di Masih awal. Quran nerd. Ya oke. Tapi sebagai contoh paling gampang, tidak berjilbab. Oke. Topik-topik yang diangkat adalah apa yang Anda katakan sebagai forbidden, tidak boleh dibicarakan. Bahkan sampai topik-topik yang menurut saya sangat sensitif tadi. Dengan beberapa contoh, yang saya akan minta untuk Anda, Mela, menggambarkan tentang apa contoh-contoh lainnya yang menurut Mela itu penting untuk diketahui publik, ya. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, apa yang kemudian terjadi pada diri Anda sehingga Anda sekarang nampak tanda petik liberal progresif? Sebenarnya sih kayak gitunya iya. Dari Kayak dulu gitunya tuh iya. apa? Maksudnya mempertanyakan hal-hal itu pertanyaan udah ada. Oh, Tapi kan artinya sejak dulu tuh, iya. dari SD, SMP, SMA. Ya sebenarnya kayak sejak kecil. Mungkin kayak pertanyaan yang
ada pertanyaan waktu kecil yang aku terganggu banget, tapi aku nggak berani Tanya. mempertanyakan. Itu ketika jadi atau SMP tuh aku olimpiade entah matematika atau sains ya. Terus guru-guru aku pada bilang kayak, maksudnya mereka kan men-treat aku sebagai anak yang istimewa lah gitu. Kebetulan zaman sekolah juga kayak aku ranking 1 terus, tapi ya mungkin itu karena sekolah aku nggak begitu kompetitif ya gitu. Jadi makanya dicemplungin olimpiade, cemplungin olimpiade aku kalah terus kalau olimpiade nasional gitu. Nah terus malah ngasih aku amalan-amalan, ngasih aku doa di masjid sebelum aku berangkat. Pokoknya semua pada doain aku gitu. Nah tapi kan pas udah harinya olimpiade, itu kan yang menang kan sekolah-sekolah Kristen. Nah dari gitu di situ kayak apa bedanya? Maksudnya apa bedanya semua berdoa, aku membaca Quran ini itu nggak ada pengaruhnya ke knowledge aku untuk aku jawab soal olimpiade gitu. Ya terus aku tanya teman-teman yang menang itu mereka persiapannya gimana gitu. Terus ya mereka jelasin ya ada tutorial dan segala macem, dan itu ya aku jelasin ke guru aku gitu. Tapi di situ itu udah ada yang ganggu. Itu aku kontenin juga, apakah doa mempengaruhi realitas, itu juga konten yang aku kunci. Aku konten khusus member. Itu pertanyaan aku sejak kecil. Kayak doa nggak doa tuh pengaruhnya pada realitas apa gitu. Jadi kayak guru-guru aku melihat aku adalah manusia spesial karena hafal Quran. Tapi ternyata aku tidak spesial enough untuk bisa memenangkan olimpiade ini gitu. Ternyata teman-teman dari sekolah Kristen ini yang unggul. Dan udah gitu di situ juga karena aku cukup sering olimpiade dulu zaman sekolah, yang langganan menang tuh kayak sekolah-sekolah Kristen. Dari pesantren tuh aku doang, selalu aku doang. Ya, yang sekolah-sekolah Islam kadang ada, tapi biasanya itu doang dan gak terlalu kompetitif gitu. Kamu cukup kompetitif? Aku cukup kompetitif, akunya kompetitif ya. Tapi sebenarnya sekolahnya nggak terlalu kompetitif. Terus jadinya ya udah itu pertanyaan yang ganggu aku gitu. Di masa itu. Terus? Tadi apa pertanyaannya? Ya dan apa namanya? Bagaimana proses perubahan sehingga kamu kini nampak sebagai seorang anak muda aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini? Anda menjelaskan karena sejak kecil sudah mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Iya sih. Atau misalnya nih aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini, tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalemin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalemin banget gitu. Jadi aku nggak ada. Ada nggak contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu ya, apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Yang kebanyakan pertanyaan udah aku kontenin sekarang. Apa itu pertanyaan aku waktu masih muda. Apa contohnya? Apakah agama itu sumber konflik kekerasan atau sumber kedamaian misalnya? Itu apa ya? Banyak. Itu jawaban Anda apa? Tergantung. Which is okay. Ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih, maksudnya kayak teologis dasar gitu, kayak dari mana asal Tuhan. Gitu. Terus kayak apakah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Banyak pertanyaan filosofis teologis yang kayak gitu. Tapi aku jawab di luar koridor ulama. Gitu. Oke, ketika kamu masih di pesantren. Enggak, ini sekarang udah konten. Enggak, saya mau tanya ketika masih di pesantren, pertanyaan ini sudah muncul kan? Iya. Terus pernah nggak kamu ajukan itu kepada seniormu atau gurumu? Beberapa ada, beberapa nggak ada karena aku udah ngerasa itu pertanyaan nggak sopan. Misalnya aku pernah nanya soal kenapa orang Islam doang, pertanyaan anak kecil banget, tapi kenapa orang Islam doang yang masuk surga? Waktu itu tuh kebetulan zaman kecil tuh aku waktu itu kayaknya Oprah baru punya acara di Metro TV. Oprah Winfrey. Nah, gitu kan awal-awal munculnya kan dia kayak inspiratif banget gitu. Dan Oprah itu kan religius ya, Kristen religius. Terus aku waktu itu kayak, lah, tapi berarti Oprah nanti masuk neraka dong. Itu ada di kepala.
Itu kepikiran sama Kamu mengagumi Oprah? Iya, Dan kamu menganggap aku khawatir dia masuk neraka. Iya. Nah, aku mencari jawab. Aku nanya ke guru aku kan. Aku berharap dia bisa menjawab, oh Oprah nanti akan masuk surga gitu. Tapi ternyata enggak, karena bahkan Nabi Tholib yang pamannya Nabi, yang support banget Nabi, ceritanya tetap masuk neraka karena tidak embracing Islam. Kata gurumu. Ya. Oke. Dan memang di Qurannya kan gitu. Nah, tapi yang bikin gak puasnya lagi, katanya hidayah itu prerogatif Tuhan gitu. Yang mana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu aku Saya nggak ngerti maksudmu apa. Jadi katanya orang yang bisa dapat hidayah itu ya terserah Tuhan. Oh ya. Jadi ya, meskipun misalnya kita berdakwah, kalau Tuhan nggak menghendaki orang itu dapat hidayah, ya enggak. Nggak akan. Nah itu juga ganggu aku. Terus Kenapa? karena masa pilihannya cuma 2 kan, surga dan neraka. Nah sedangkan orang Islam kan cuma berapa sih, 2 miliar satu selama. Sekarang ya. Nah sisanya kan orang non Muslim, terus semuanya dinerakain gitu. Ya konsep surga neraka tuh ganggu banget aku. Dan mereka masuk neraka karena nggak memperoleh hidayah gitu. Iya. Padahal yang nentuin dikasih hidayah atau enggak Tuhan juga. Iya benar. Nah jadinya kan aku mempertanyakan sifat-sifat Tuhan. Nah itu kayaknya makin lama jadi kayak tambah nggak sopan gitu. Maksudnya Kamunya nggak sopan. akunya, pertanyaanku nggak sopan. Tapi pernah nggak karena kamu harus bertanya terus kamu tanya dan Dimarahin. misalnya Dimarahin sih nggak pernah, tapi paling kayak aduh Melani banyak nanya, ya paling digitu-gituin aja. karena kamu dianggap anak baik sih ya. Anak baik untuk ukuran pesantren, iya. Ya maksud saya kalau yang mengutarakan pertanyaan itu adalah anak yang selama ini dianggap sering membandel atau melawan. Iya kali ya. Di kampus juga dulu gitu, aku suka nanya-nanya ke dosen. Misalnya ya nanya yang bentuknya plot hole gitu dalam syariat atau dalam sejarah Nabi. Suka aduh yang mana saya tahu, kamu nanya terus gitu. Plot hole apa? Kayak ada celahnya nih, celah-celah dalam hukum syariat. Oke. Ya, atau celah-celah dalam sejarah Nabi gitu. Oke, jadi bahkan kamu masuk ke perguruan tinggi belajar tafsir itu tetap mengganggumu. Malah ternyata aku jadi banyak terekspos lagi sama masalah-masalah, karena kan yang jadi bahan penelitian mahasiswa tafsir itu adalah celah-celah itu. Oh. Yang jadi buat kita research itu kayak ayat-ayat yang kontradiktif atau Itu yang emang dipelajari? Iya, itu dipelajari dan diteliti. Itu jadi malah aku tambah terekspos lagi. Kamu tuh kamu bikin skripsi nggak sih? Bikin. Skripsimu tentang itu enggak? Skripsi aku gampang. Jadi aku 2 kali ganti judul karena ternyata nggak selesai-selesai. Skripsi pertama itu aku bahas tentang aku mempertanyakan hukum najis anjing. Oh. Karena banyak kontradiksi sejarah di mana anjing liar tuh bebas keliaran di Masjidil Haram. Terus anjing tuh peliharaan umum, peliharaan yang biasa gitu di tanah Arab sana gitu. Kenapa sekarang kita kayak antipati banget sama anjing gitu? Gitu. Tapi ternyata susah nyari referensinya karena ternyata nggak banyak yang ngomongin itu, mungkin nggak terlalu menarik ya. Terus kedua soal usia Aisyah. Usia Aisyah ketika menikah itu ganggu aku banget karena Nabi Muhammad kan umurnya 50, Aisyah umurnya 6. Iya. Kayak ya itu ganggu. Tapi itu juga aku bisa selesai, tapi kayak bakal lama banget karena sumber-sumber yang tersedia tuh kalau nggak bahasa Arab, kalau nggak bahasa Urdu. Oke. Jadi kayaknya Tapi Arab sih kamu udah bisa bahasa Arab waktu itu. Skill bahasa Arab aku tuh justru terbatas di Arab klasik, Arab Quran. Kalau misalnya aku suruh baca artikel Al Jazeera misalnya, aku ngawang-ngawang karena nggak banyak baca. Biasanya aku bahasnya kan kayak kitab fikih, kitab hadis, dan itu beda. Beda. Yang dari rentang abad 7 catatan klasik abad 7 sampai 14 kali. Itu yang atau kamu baca? 15 ya. Beyond itu pokoknya kalau udah bahasa Arab modern banyak istilah-istilah modern yang aku nggak tahu. Sehingga soal Aisyah ini tetap kamu nggak buat sebagai skripsimu? Enggak, tapi udah aku kontenin. Oke. Itu juga konten kunci, aku kunci. Anjing juga aku kontenin, itu konten publik. Oke. Akhirnya aku mikir yang gampang selesai, yang bisa aku selesain sebulan apa ya? Ini apa namanya? Tentang kaya dan miskin dari perspektif Nabi. Jadi kayak Nabi Muhammad tuh ini nggak seru tapi gampang diteliti karena Nabi Muhammad tuh suka Nabi Muhammad tuh nggak mengencourage umatnya untuk ayo kerja biar kaya gitu. Dan bahkan gembel-gembel, bukan gembel, ahlus sufah biasanya yang ngemper, yang nggak punya rumah, ngemper di masjid, itu sama Nabi nggak disuruh kerja, nggak digituin, malah kayak disuruh zikir gitu. Terus kan Nabi punya definisi kayak kaya itu kayak hati yang gitu-gitulah. Tapi di sisi lain miskin tuh nggak boleh.
Ya. Jadi kayak mengejar kekayaan itu tidak di-encourage, Tidak tapi didorong. iya, tapi menjadi miskin juga ada larangan-larangannya. Nah itu kan gampang, tinggal studi pustaka doang. Dan kesimpulan Anda apa? Kesimpulannya ya udah gitu, Nabi nggak ngerongrong orang. Jadi di dalam Islam menjadi kaya tuh bukan anjuran keras, tapi kalau menjadi miskin itu larangan keras. Cuman sialnya ada kayak semacam golongan mistik lah yang kayak melihat harta itu adalah ya godaan dunia dan semacamnya, dan malah encourage orang Islam tuh untuk jadi miskin aja gitu karena itu lebih dekat sama surga gitu lah. Jadi di situ ya aku iseng-iseng bahwa ya pantesan orang Islam miskin-miskin dan legowo gitu. Iya, ikhlas dia menerima kemiskinannya. Iya benar. Oke. Kayak gitu sih. Nah, ini walaupun Anda bilang Anda sudah munculkan di konten terkunci tadi, kalau soal Aisyah tadi apa kesimpulan cepatnya? Gini, karena buat penonton nih, Aisyah itu menikah dengan Nabi kabarnya umur 6 berumah tangga, akadnya umur 6, berumah tangganya umur 9. Nah ini kan problematik ya buat masyarakat modern mungkin. Kayak bayangin bapak-bapak umur 50 tahun nggak deketin anak TK, kamu nikah sama saya ya gitu. Itu kan serem ya. Iya. Nah tapi kalau kesimpulan cepatnya, Aisyah nggak semuda itu, tapi masih muda gitu, bisa jadi rentang 14 sampai 19. Karena banyak konteks sejarah yang kontradiktif sama catatan riwayat itu. Dan kebetulan catatan riwayat itu tuh sebenarnya ahad-ahad tuh dalam arti jalurnya tuh cuma satu orang doang, jalur periwayatan. Oh lemah ya, hadis lemah gitu. Tapi sebenarnya kuat. Karena meskipun cuma satu orang, orang itu tuh terkenal terpercaya. Nah, tapi ada catatan baru nih. Ternyata dia meriwayatkan itu ketika dia udah kakek-kakek dan udah pikun. Cuman dia udah terlanjur tercatat sebagai perawi yang bisa dipercaya gitu. Meskipun di akhir hayatnya dia terkenal pikun gitu. Soalnya aneh, Aisyah itu kan besar dan meninggal di Madinah. Tapi riwayat itu berputar-putar ya di Kufah di Irak. Kenapa riwayat ini nggak nyampe ke Madinah gitu, di mana Aisyah tinggal? Gitu. Jawabannya adalah ya karena cuma disebarin di sana doang. Ya mungkin karena perawi yang ahad itu dia salah cerita. Karena emang dia terkenal suka melantur. Gitu. Serem ya. Serem. Nggak, gini, saya mau bilang serem. Masih kecil juga. Ya, saya mau bilang serem gini. Kan buat saya nih orang Islam awam sebetulnya, awam dalam artian tidak belajar ya. Itu kan kita sangat percaya sama hadis kan. Sekarang tiba-tiba kamu bilang bahwa jangan-jangan salah karena yang merawikannya, yang menyampaikannya itu barangkali bisa dipercaya sebenarnya, tapi ada masa di mana dia udah pikun. Iya, jadi di banyak jadi di dalam ilmu hadis itu ada yang namanya jarh wa ta'dil, jadi kayak judgment gitu. Jadi ini orang yang menyampaikan hadis dikulitin biografinya. Jadi ada ulama-ulama yang menjudge orang ini gitu. Misalnya aku perawi hadis, nanti Kumailah Hakimah menurut ulama A dia tuh sebenarnya jujur tapi suka pelupa gitu. Kalau menurut ulama B, Kumailah Hakimah tuh jujur tapi dia kalau makan suka sambil jalan. Yang kayak gitu tuh digituin. Ini yang C, Kumailah Hakimah itu jujur tapi dia rada bodoh misalnya. Yang gitu-gitu tuh ada dikulitin. Nah si Hisham bin Urwah itu nama perawinya yang cuma satu orang doang yang cerita tentang Aisyah umurnya 6 nikah umur 9. Dia bilang dia dapat dari bapaknya dari Aisyah gitu, yang cuma satu jalur doang. Itu ceritanya semua orang pada bilang dia terpercaya, soleh gitu. Cuman ada sedikit catatan yang bilang mungkin mereka yang ketemu Hisham pas udah tua kali ya. Karena kan Hisham tinggalnya agak jauh nih di Irak. Terus ada catatan-catatan yang bilang Hisham tuh di atas umur 70 udah nggak bisa diterima lagi riwayatnya karena dia terbukti ngelantur, udah jadi kakek-kakek yang ngomong ngelantur gitu. Nah itu kan kayak catatan yang sangat krusial banget. Nah cuman kan orang nggak peduli untuk ngulik riwayat sejauh itu kan. Kita cuma mau nerima teksnya aja. Oh Aisyah nikah umur 6, berumah tangga umur 9 gitu. Padahal itu justru krusial banget untuk, karena dijadiin misalnya kalau misalnya ada bapak-bapak mau nikah sama anak kecil kan bisa pakai justifikasi Nabi aja nikah sama anak kecil gitu. Itu kan serem. Oke, nah Mel, setelah itu semua, setelah kamu menjalani itu semua, kapan kamu mulai akhirnya memutuskan untuk ya udah gue bikin konten, saya ngomong ke publik deh, even dengan sebetulnya risiko bahwa orang mungkin akan salah menerima apa yang kamu sampaikan dan menuduh kamu sebagai, kalau dulu kamu dianggap sebagai hafiz ya, sekarang saya duga akan banyak orang yang udah menganggap kamu itu menyesatkan.
Tapi sebenarnya nggak kaget banget karena sebelum konten di YouTube aku suka nulis artikel atau esai buat media Islam gitu. Ini setelah kamu lulus nih ya? Setelah aku lulus. Kamu nulis untuk media? Iya, buat media Islam yang, maksudnya media Islam yang konservatif, yang moderat liberal lah ya. Oke. Aku nulis, aku juga di sosmed pribadi aku nulis, dulu di Facebook nulis, cuman ya audiensnya nggak sebanyak sekarang ya. Yeah. Tapi dari dulu aku konsisten nulis, nah nulis topik-topik yang sekarang jadi video gitu. Jadi nggak kaget gitu. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa ya kamu bikin itu semua? Karena satu pengen kayak kan aku punya pertanyaan, terus aku ikutin, aku dapat kesimpulan, atau mungkin bisa aja kesimpulannya ternyata aku nggak ternyata pertanyaannya nggak bisa dijawab gitu, atau ternyata jawabannya nggak ada gitu. Jadi aku ikutin pertanyaan itu, aku udah selesai mencari pertanyaan itu, ya aku pengen share gitu. Itu. Sebenarnya tujuan utama itu sih. Okay. Kayak ya alasan egois aja, pengen share yang aku dapat. Oke. Walaupun tadi saya katakan ya, itu mungkin membawa risiko. Risikonya sepadan dengan kepuasan aku share. Oke. Keluarga dukung? Nah, tadinya tuh ya, aku tuh karena abahku kan akademisi studi Islam ya, dan pokoknya keluarga aku tuh kayak keluarga santri gitu loh. Iya. Nah, ini Muhammadiyah lah ya? Atau NU? Atau bukan dua-duanya? kayaknya kalau kecondongan lebih ke NU. Ke NU ya. Oke. Nah, aku nggak bilang kalau misalnya aku punya konten, tapi suatu hari abahku ngirimin link video aku yang bahas jilbab, terus kayak tahu-tahu bilang kayak, Mela ini bagus banget kontennya, deliverynya bagus, penyusunannya rapi. Terus kan abahku dosen ya, jadi dia ngasih feedbacknya tuh kayak ngasih feedback dosen ke mahasiswa gitu, dan kebetulan feedbacknya bagus. Terus aku jadi kayak untunglah, berarti aku nggak harus ngumpet-ngumpetin lagi, karena aku umpetin karena aku nggak bisa nebak reaksi orang tua aku gimana gitu. Ibumu? Ibuku mah kayaknya oke aja kalau. Oke. Nah, tapi kan apa yang kamu anggap tuh tadi ya kontroversial ya, atau paling gampang saya gunakan contoh jilbab. Kamu kapan berhenti berjilbab? Maksudnya berapa tahun? Berhenti secara mantap kan sebelumnya buka tutup ya. Pas udah sebelumnya buka tutup, even ketika kamu dulu kuliah atau sekolah? Oh enggak, kalau kuliah pakai terus ya. Karena aku nggak punya keadaan di mana aku bisa buka kerudung. Ya. Tapi dulu tuh karena aku pengen banget pakai kerudung, kadang-kadang tengah malam aku tuh ke Ancol, cuma pengen ngerasain rambut aku ke angin. Nah, pas udah aku berarti 2019. Cepatnya, lepasnya. Ketika full lepas ya. Full lepas. Dan aku nggak ngumpetin diri dari siapapun kalau aku nggak pakai kerudung lagi. Nah, kamu memutuskan melepas jilbab, itu kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak cocok sama jilbab. Kayak baik dari estetika gitu ya, alasan paling egois karena aku merasa nggak cantik pakai kerudung. Masa sih? Ya aku merasa gitu Bang. Iya, oke. Nah, aku pengen rambut aku kelihatan. Iya. Nah. Ngerti. Nah, kalau alasan ideologis aku juga ngerasa nggak cocok karena aku merasa dengan pakai jilbab tuh kayak aku mengumumkan kepada seluruh dunia ini, guys, aku tuh wanita solehah loh gitu. Aku adalah wanita muslim solehah. Nah, aku nggak nyaman. Dan aku juga nggak mau dikelompokkan menjadi nggak mau dimasukkan ke kelompok wanita berkerudung karena sebenarnya ini juga alasan subjektif ya. Jadi kayak ada menurut aku komunitas perempuan muslimah yang aku merasa nggak relate dan aku nggak mau menjadi bagian dari golongan itu. Gitu. Jadi lebih ke masalah identitas, ideologi, sama estetika. Oke. Nah, sekarang soal tafsir. Ya. Mela adalah orang yang belajar tafsir. Tentu ada tafsir mengenai cara berpakaian, termasuk tentang jilbab. Nah, dari pemahaman Mela terhadap tafsir-tafsir tersebut, atau dari tafsir yang Mela percaya, kewajiban jilbab itu menurutmu memang bukan sesuatu yang wajib? Ini kan berarti kalau pertanyaan ini berarti apa yang Mela percaya itu aku seolah-olah harus generate framework sebagai ulama, terus aku memfatwakan ini enggak. Kalau sebagai Mela ya alasan aku lebih egois sih. Maksudnya ya karena aku nggak mau gitu. Tapi kalau apakah itu wajib atau enggak kan jadinya kan multi tafsir tuh. Multi tafsir. Ya, dan aku nggak mau menafsirkan karena aku nggak punya wewenang dan nggak mau punya wewenang untuk menafsirkan atau mengeluarkan fatwa. Tapi paling tidak yang kamu bisa katakan itu adalah sesuatu yang multi tafsir. Iya, dan jadi ada yang bisa
Ada yang mengatakan itu wajib, Ya. ada yang mengatakan itu nggak wajib. Tapi kalau misalnya mau dikaji secara historis, sebenarnya kerudung itu kontekstual banget, Sangat kontekstual. sangat kontekstual. Oke, Terhadap- buat penonton yang mungkin nggak ngikutin ini soal Islam, yang dikatakan Mela tuh artinya adalah tergantung kondisinya ya, Betul. tergantung konteksnya, Ya, bukan ya. sesuatu yang harus dilakukan sepanjang zaman. Ya, jadi itu menyesuaikan ya kondisi sosiopolitik saat itu, juga geografis ya, juga ya iklim dan semacamnya. Ya, saya terkesan loh dengan Itu cara. kontenin juga. Oke, saya terkesan dengan cara menjawab Mela yang tadi ya, dia jelas-jelas Anda mengatakan jelas-jelas kalau saya harus mengatakan wajib tidak ya, saya tidak ingin dianggap sebagai seorang ulama atau seorang pemuka agama yang pendapat-pendapat saya itu berpengaruh terhadap orang-orang lain gitu lah kira-kira ya, atau diikuti oleh orang-orang lain ya. Ini adalah jawaban dari Mela saja sendiri ya. Nah, tapi kan soal jilbab, walaupun tadi Mela katakan juga Anda angkat sebagai konten, itu barangkali salah satu topik yang masih relatif tolerable lah. Artinya gini, sensitif sih sensitif, tapi nggak sensitif banget ya, dibandingkan misalnya dengan sensitif banget ya. Kenapa dibilang sensitif banget? Karena itu termasuk konten aku yang paling banyak dapat kecaman itu babi dan jilbab. Karena dalam konten itu Mela menjelaskan apa yang soal jilbab itu? Mungkin yang orang-orang nggak setuju dapat tuh kayak seolah-olah karena mungkin aku nggak pakai kerudung, terus aku ngejelasin kayak konteks sosiopolitik, yang kontekstual tadi itu ya. Jadi yang penonton dapatkan itu seolah aku implying kalau aku lagi nyari celah jilbab tuh nggak wajib loh gitu. Oke. Padahal sebenarnya aku nggak berjilbab tuh irrelevan terhadap mau itu wajib, sunnah, mau konteks sejarahnya gimana. Aku nggak pakai jilbab tuh itu karena keputusan egois aja, karena aku nggak mau gitu. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Maksud saya, apakah Mela menjawabnya atau Nggak dijawab. Biasanya kalau yang kayak personal banget, jadi kalau di Forbidden Questions aku menjaga konten aku adalah dunia ide. Jadi kayak ini fakta, ini ide. Tapi apa yang milik aku, apa yang personal buat aku nggak aku share. Oke. Yang tadi kamu bilang yang juga bermasalah ya, kontroversial, babi kan? Ya. Yang singkatnya ketika itu Mela mengatakan apa? Babi itu haram karena babi itu tidak etis di Makan. tanah Arab dimakan gitu. Maksudnya itu kan bukan eksklusif aturan Islam ya, di aturan Yahudi juga gitu, dan itu tuh kayak aturan Oh, Yahudi juga tidak boleh makan babi. Yahudi nggak Haram. makan babi. Oke. Jadi mungkin teks pertama yang mengharamkan babi itu ada di Yerusalem, di Torah. Oke. Babi itu haram, dan itu tuh ya jauh dari Islam, mungkin 3.500 tahun lebih early daripada Quran teksnya. Jadi warga sana udah mengadopsi dietnya tanpa babi gitu. Nah, kenapa babi itu sampai nggak boleh banget gitu? Itu kan pertanyaan yang menarik banget ya. Kenapa nggak boleh banget Di selain di Islam? Karena di belahan dunia lain orang-orang makan babi dan nggak apa-apa gitu, sehat-sehat aja kan. Selama ini kan kita kan rasionalisasinya penyakit lah, cacing cita. Nah itu juga aku bahas tuh dari mana rasionalisasi itu berasal. Terus sebenarnya alasan utama nggak etis tuh ya karena tidak ramah lingkungan. Jadi dietnya babi itu mengkonsumsi air jauh lebih banyak dari manusia. Nah, sedangkan air adalah komoditi yang mahal kan di tanah Arab sana. Saat itu. Bener. Nah, jadinya beternak babi itu nggak etis, dan makan babi juga jadinya nggak etis, dan lama-lama nggak populer, jadi tabu gitu. Terus ya dikristalin aja sama ajaran agama, haram gitu. Haram makan babi gitu. Tapi saya ingat sekali ketika kita ngobrol itu, Mela menyebut bahwa babi yang disebut di dalam Al-Quran itu bukanlah babi seperti yang kita kenal sekarang. Lebih tepatnya nggak tahu, karena mereka pakai kata itu ya Apa namanya? khinzir. Khinzir. Ya itu ngikutin dari Torah aja. Oke. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu khinzir itu kayak gimana. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu. Iya. Khinzir itu seperti apa? Karena itu kan nyadur Taurat. Jadi banyak hukum, banyak kisah syariat di Quran itu yang mirip kayak Taurat. Perjanjian Lama ya. Oke. Anda mau bilang bahwa di masa itu di tanah Arab tidak ada khinzir? Pas zaman Nabi nggak ada. Ada catatan arkeologisnya kok. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi tidak ada khinzir itu, tapi ada ayatnya. Ya. Oke. Yang menurut Mela adalah apalah diambil atau disadur atau dipinjam dari Taurat. Oke. Itu juga akan menimbulkan masalah ya. Betul. Anda menghadapi banyak kritik kali ya. Betul. Tapi sebenarnya kritiknya ya maksudnya di permukaan. Justru kritiknya tuh lebih kayak lu ngapain nanyain kenapa babi haram, kayak nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau udah dibilang haram ya haram gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya Anda bisa katakan yang haram tuh khinzir.
Gitu mah Bang Ade. Nggak ya. Dan saya tahu ini akan menjadi panjang sekali kalau Mela harus menyebut sejumlah topik-topik lain yang menurut Mela juga kontroversial. Tapi kita nggak punya banyak. Ya. Tapi boleh nggak Anda sebut aja misalnya hal-hal yang menurut Anda itu perlu Anda ingin Anda sampaikan kepada publik, mungkin sudah Anda lakukan di video-video sebelumnya, dan Anda pikir itu adalah sesuatu yang penting buat masyarakat. Mungkin yang sifatnya doktrin-doktrin agama yang sifatnya itu mengingkari realitas ya. Seperti katanya kan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Tapi kan itu nggak fit nih sama realitas. Kenapa? Karena kan manusia pertama itu tidak mungkin diturunkan dari surga gitu. Oh, yang cerita dia makan apa? Terus tahu-tahu beranak pinak kayak gitu. Atau ya apalagi yang enggak lain. Karena yang realitas mengatakan apa? Mungkin teori evolusi. Ya jawaban terbaik umat manusia yang kita punya saat ini untuk menjawab dari mana asal mula kehidupan ya teori evolusi gitu. Nah itu juga jadinya itu juga itu dapat banyak penolakan gitu. Wah ini manusia pertama nih, ini cewek keturunan ikan, cewek keturunan monyet gitu. Waktu aku jelasin teori evolusi, aku nggak pakai term teori evolusi sama sekali. Aku cuma ngejelasin basic konsepnya aja gitu. Ya, dan kemudian saya ingat kalau gitu, contoh ketika Mela mengatakan sebetulnya nggak ada buktinya tuh ada Bahtera Nuh itu apa? Iya. Dan ternyata itu adalah saduran dongeng lama dari Mesopotamia. Jadi ada catatan soal lama. Ini buat penonton Nuh. Ingat Nuh ya yang dia harus membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan makhluk hidup lah ya. Yang pasangan-pasangan naik kapal. Ya Anda ingat lah ya. Itu dipertanyakan lah, dipertanyakan lah. Iya, karena ternyata menariknya ada kisah yang sangat mirip. Itu tokoh utamanya tapi namanya Gilgamesh. Dewa, ada Tuhan-Tuhannya gitu, ada dewa-dewanya, aku lupa, mungkin ada Anunnaki atau Ra atau siapa. Dan itu ngasih perintahnya sama, bikin bahtera buat menyelamatkan umat manusia karena kalian udah pada maksiat, pengen dibinasakan dunia ini, mau kasih hujan supaya tenggelamin dunia gitu. Yang selamat cuma yang naik bahtera doang. Itu kan mirip banget secara premis utama. Kurang lebih itulah ceritanya. Benar. Nah paling gitu cerita-cerita yang ternyata mirip-mirip gitu. Atau ada juga cerita yang mirip tentang jembatan Sirotol Mustaqim. Yang katanya setipis rambut dibelah 7 dan tajam kayak pedang. Dan kalau misalnya kita jatuh, kita masuk neraka. Dan itu tuh persis dengan catatan yang dipunyain agama kuno ya, Zoroaster. Masih ada sih Zoroaster sampai sekarang. Cuman itu agama yang jauh lebih kuno dari Islam. Itu mereka punya catatan itu gitu. Nah, setelah mengatakan ini ya, Anda tetap Muslim kan? Muslim masih. Menurut Anda, tetapkah kita memerlukan dalam hal Islam ya, Al-Quran atau Kristen itu Alkitab? Nah itu juga aku kontenin, tapi aku kunci apakah ada kitab suci yang relevan sepanjang masa. Ya dan itu aku kunci karena nggak bisa aku jelasin untuk publik. Di sini nggak bisa Anda jelaskan. Nggak bisa, kayak bahaya deh. Bahaya. Tapi ya kalau saya pribadi, saya tetap menganggap biar bagaimanapun saya Muslim ya. Dan seperti Mela tahu saya sholat ya. Dan saya tetap menganggap Al-Quran dan Alkitab adalah kitab-kitab suci yang memang diperlukan buat masyarakat luas. Itu pendapat saya. Gitu. Dan menurut Bang Ade itu relevan sepanjang masa? Relevan substansinya. Barangkali kalau mau dipersoalkan adalah teksnya ya. Atau penafsiran ya? Kalau ya justru bisa diapa-apain. Nah ya makanya teksnya mungkin tidak mesti dibaca sebagai berlaku sepanjang masa. Tapi tafsiran terhadap teksnya itu yang bisa terus kita perbarui setiap saat. Itu pendapat saya. What do you think? Ya itu pendapat kebanyakan ulama yang mencoba mengupayakan agar Quran bisa relevan sepanjang masa. Karena kalau nggak ada upaya, benar, kalau nggak ada upaya itu ya udah nggak relevan. Iya. Karena cerita-ceritanya sebenarnya pinjem-pinjeman dari kisah-kisah lama ya. Ya, tapi kan biasanya kalau di Islam alasannya karena Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Iya. Makanya mirip. Iya. Saya sendiri tidak terlalu comfortable dengan argumen bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari yang sebelum-sebelumnya. Ya itu lebih enak didengar ya. Itu enak didengarnya kan. Tapi sebenarnya setiap kitab suci atau ajaran menurut saya sempurna pada dirinya sendiri kan. Kalau dalam pandangan saya. Tapi karena saya bertanya pada Anda, jadi kita nggak usah debat di sini. Oke, tapi ini terima kasih Mel. Ada lagi yang mau Anda sampaikan? Gak ada. Gak ada ya. Ini wawancara memang harusnya 3 jam ini. Sehingga Mela bisa ceritakan setiap isu, topik
yang menurut Mela itu penting diketahui publik. Jangan khawatir penonton, karena masuk aja ke Forbidden Questions ya. Itu menurut saya salah satu channel yang sangat mencerahkan ya, untuk dipelajari dan mungkin didebat juga untuk didiskusikan. Iya benar. Aku tuh selalu membuka ruang buat penonton untuk membantah aku atau membuktikan aku salah atau nanya ke aku atau ngatain aku juga nggak apa-apa sih, udah biasa. Oke. Ini buat orang tua Mela, anaknya ini sangat saya kagumi, ini perlu dijagain terus agar dia bisa terus hidup dan bahagia. Untuk terus hidup. Terima kasih Mela, sampai ketemu ya. Terima kasih Randy. penonton, kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Mungkin suatu kali kita undang lagi Mela untuk ngobrol di sini. Thank you. Terima kasih. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang membuat seorang Kumaila bingung selama ini. Akhirnya dia berani mempertanyakan dan bahkan membeberkannya di publik. Salah satunya adalah tentang surga. Bagaimana selama ini seorang Kumaila berpikiran bahwa orang-orang yang tidak seagama dengan dia mengakui dan menganggapnya adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Seolah-olah dirinya mengklaim bahwa dia adalah pemilik surga dan dia adalah orang-orang yang pasti akan masuk surga. Nah, saudara, sedangkan yang kita ketahui bahwa kita semua manusia yang ada di dunia ini, kita masih ada di dunia. Kita tidak bisa berhak untuk mencas siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Itu adalah sesuatu yang membuat seorang Kumaila mempertanyakan dan mulai berpikiran cerdas terhadap hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Di dalam kekristenan bahwa dikatakan bahwa kepastian untuk masuk surga itu hanya ada di dalam Yesus. Contohnya dalam Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengatakan tanpa dia, tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga. Apakah orang-orang yang di luar Kristen akan masuk neraka? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Alkitab katakan dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa dalam maut, kematian kekal di dalam neraka. Jadi, seseorang masuk neraka bukan karena mereka tidak percaya Yesus, tetapi mereka masuk neraka adalah karena dosa-dosa mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita selamat dan lolos dari hal tersebut? Maka kita harus percaya kepada Yesus. Dan setelah kita percaya, maka kita wajib melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Itulah sebagai tanda kita percaya kepada Kristus. Artinya, dalam kehidupan kita ada pertobatan, ada kelahiran baru, dan ada perubahan hidup. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang cerdas dalam berpikir. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.